Baik, jadi di sini kami membuat query yang bertujuan untuk melihat total penjualan harian serta untuk menghasilkan report atau laporan total penjualan harian untuk mendukung evaluasi performa penjualan. Nah, jadi di sini query kita yang pertama ada select date T waktu. Di sini kami menggunakan date karena kami hanya ingin mengambil tanggalnya saja. Lalu kita simpan sebagai tanggal, kemudian sum P titik jumlah. Jadi kami ingin menghitung total penjualannya dan kami simpan sebagai total penjualan. From transaksi T dari tabel transaksi, kemudian kita inner join-kan dengan tabel pembayaran P, lalu T titik ID pelanggan A sama dengan P titik ID pelanggan C. Kemudian kita group by atau kelompokkan berdasarkan waktunya atau per harinya. Lalu optional ada order by, kalau misalnya mungkin kita mengurutkan dari tanggal yang paling besar atau tanggal yang paling kecil. Kemudian sini kita coba untuk run query-nya. Nah, di sini udah muncul tabel baru dengan 2 kolom. Kolom yang pertama itu tanggal dan kolom yang kedua itu total penjualan. Di sini hanya ada satu data saja karena dari data dummy kita hanya menggunakan satu tanggal saja, yaitu pada tanggal 15 Juni 2025. Terima kasih. Pada query ini, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui supplier yang paling banyak menyuplai produk ke dalam sistem, dimulai dengan mengambil data dari tabel supplier yang berisikan informasi utama mengenai seluruh supplier. Lalu tabel ini dijoin dengan tabel pengadaan, karena setiap pengadaan berhubungan dengan supplier yang menyediakannya. Selanjutnya, tabel pengadaan dijoin dengan tabel detail pengadaan, yaitu tabel yang menyimpan rincian produk apa saja yang disuplai. Setelahnya, ketiga tabel ini digabungkan dan dikelompokkan berdasarkan ID dan nama supplier menggunakan group by. Kemudian dilakukan proses penghitungan terhadap jumlah produk yang disuplai dengan menggunakan fungsi count. Hasilnya diurutkan menggunakan order by dengan limit 1 untuk hanya menampilkan satu supplier dengan kontribusi produk terbanyak. Dengan query ini, kita dapat mengidentifikasi supplier yang memiliki peran paling besar dalam penyediaan produk. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana supermarket dapat mengetahui siapa pelanggan dengan total pembelanjaan tertinggi. Tujuannya adalah untuk mendukung program loyalitas di mana pelanggan dengan nilai belanja terbesar dapat diberikan hadiah. Untuk itu digunakan query SQL yang mengambil data dari beberapa tabel, yaitu tabel pelanggan, transaksi, detail transaksi, dan produk. Pertama kita milih nama pelanggan dengan select P nama. Kemudian kita menggabungkan tabel pelanggan dengan transaksi berdasarkan ID pelanggan, lalu dari setiap transaksi kita hubungkan dengan detail transaksi untuk melihat produk apa saja yang diberi. Nah, dan dari situ kita join lagi ke table produk untuk mengetahui harga masing-masing produk. Setelah semua data terhubung, kita kelompokkan berdasarkan pelanggan. Lalu kita jumlahkan total harga produk yang mereka beli. Terakhir, kita urutkan hasilnya dari yang paling besar ke yang paling kecil, dan ambil satu teratas menggunakan limit 1. Pada bagian ini, kita ingin mengetahui jumlah transaksi yang terjadi setiap hari di supermarket. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa ramai aktivitas transaksi pada masing-masing tanggal. Dan informasi ini sangat penting terutama untuk pengambilan keputusan seperti menentukan jadwal shift kasir, memprediksi lonjakan pembeli saat hari tertentu, atau menyesuaikan stok barang dan jumlah karyawan. Untuk mendapatkan data ini, kita menggunakan tabel transaksi karena di dalamnya terdapat informasi waktu setiap transaksi dilakukan. Dan dengan fungsi date waktu, kita mengambil bagian tanggal saja dari kolom waktu. Lalu kita kelompokkan group by berdasarkan tanggal tersebut. Selanjutnya, kita hitung berapa banyak transaksi yang terjadi setiap hari menggunakan count. Hasilnya kemudian kita urutkan dari tanggal terbaru ke yang paling lama menggunakan order by. Dan dengan cara ini, manajer supermarket bisa melihat tren transaksi harian dan membuat strategi operasional yang lebih efektif. Query ini digunakan untuk mengetahui produk-produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Tujuannya adalah agar supermarket dapat mengelola stok dengan lebih baik dengan memastikan bahwa produk terlaris selalu tersedia di rak.
Selain itu, data ini bisa digunakan untuk menentukan promosi produk unggulan atau menyusun ulang tata letak barang berdasarkan popularitasnya. Dan cara kerjanya yaitu dengan mengambil data dari tabel detail transaksi yang mencatat produk apa saja yang dibeli di setiap transaksinya. Lalu tabel ini kita hubungkan dengan tabel produk untuk mengetahui nama produk dari masing-masing ID produknya. Dan setelah itu, kita hitung berapa kali setiap produk muncul dalam transaksi dengan count di ID transaksi. Yang artinya, semakin sering suatu produk tercatat dalam transaksi, maka semakin laris produk tersebut. Selanjutnya kita kelompokkan menggunakan group by berdasarkan nama produk dan kita urutkan menggunakan order by berdasarkan jumlah penjualannya dari yang terbanyak. Dan untuk mendapatkan daftar 5 teratas, kita tambahkan limit 5. Dengan begitu, manajer bisa langsung tahu produk apa yang paling disukai pelanggan dan memastikan ketersediaannya tetap terjaga. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai query yang saya buat, yaitu yang pertama, yaitu item produk per transaksi pengadaan. Jadi di sini ada select pg.id as ID underscore pengadaan, s.not nama as nama underscore supplier, k.nama as karyawan underscore pengadaan, p.nama as nama underscore produk underscore division. Jadi ini tuh menampilkan 4 kolom yang mana yaitu ID pengadaan, nama supplier, karyawan underscore pengadaan, nama underscore produk underscore division, yang mana untuk ID underscore pengadaan itu diambil dari ID dari tabel pengadaan, lalu nama underscore supplier diambil dari nama dari tabel supplier, lalu karyawan underscore pengadaan ini diambil dari nama dari karyawan, lalu nama underscore produk underscore division ini diambil dari nama dari produk atau P. Jadi ini data utamanya diambil dari tabel pengadaan yang disingkat menjadi alias yaitu PG. Dan di sini interjoin supplier S on pg.id underscore supplier sama dengan s.id ini menggabungkan data supplier berdasarkan relasi ID underscore supplier di pengadaan ke ID di supplier. Selanjutnya interjoin karyawan K on pg.id underscore karyawan sama dengan k.id ini menggabungkan data karyawan yang menangani pengadaan, lalu in rejoin detail underscore pengadaan dp on pg.id sama dengan dp.id underscore pengadaan b, ini itu menggabungkan data detail pengadaan yang mana itu berisi produk yang dipesan berdasarkan ID pengadaan. Satunya in rejoin product p on dp.id underscore product sama dengan p.id, itu mengambil nama produk berdasarkan ID produk dari detail pengadaan. Satunya ordered by pg.id dates, p.nama ASC. Jadi ini mengurutkan hasil berdasarkan ID pengadaan secara menurun atau terbaru yang duluan, lalu nama produk secara menaik A sampai Z kayak gitu. Selanjutnya untuk query yang kedua yaitu mengenai pergerakan produk dan estimasi pendapatan. Yang pertama ini ada select p.id as ID underscore product, p.nama as nama underscore product, p.tipe as tipe underscore product. Jadi ya kolom ID dari tabel P itu bakal dibuat kolom baru yaitu ID underscore product, lalu nama dari tabel produk itu dijadikan nama underscore produk, lalu tipe dari produk bakal dijadikan tipe underscore produk. Selanjutnya yaitu total unit dipasok ini dari count dp.id underscore produk, ini tuh berapa kali produk ini dibeli dari supplier, yaitu jumlah baris di detail pengadaan. Tentunya yang di bawahnya itu ada total nilai pengadaan underscore produk, jadi ini tuh estimasi total biaya produk yang dibeli dari jumlah harga satuan dikalikan jumlah baris. Lalu selanjutnya total unit terjual, jadi ini berapa kali produk ini dijual ke pelanggan dari jumlah baris di detail transaksi. Selanjutnya total pendapatan penjualan underscore produk, jadi ini estimasi total pemasukan dari penjualan produk, jadi jumlah harga satuan dikalikan jumlah baris. Nah, di sini perhitungan total nilai dan pendapatan masih bersifat estimasi karena hanya menjumlahkan harga produk bukan harga kali jumlah. Jadi selanjutnya di bawahnya ada from product P, di mana sumber utamanya itu dari tabel produk. Lalu di bawahnya left join detail underscore pengadaan dp on p.id sama dengan dp.id underscore product. Ini tuh menggabungkan dengan detail pengadaan untuk menghitung supply produk. Lalu di bawahnya left join pengadaan pg on dp.id underscore pengadaan b sama dengan pg.id. Jadi ini menyambungkan ke pengadaan jika
semisal butuh informasi transaksi pengadaan. Lalu left join detail underscore transaksi detail on pay.id sama dengan dt.id underscore product. Ini menggabungkan produk ke transaksi penjualan. Lalu selanjutnya yaitu left join transaksi t on dt.id underscore transaksi sama dengan t.id itu menyambungkan ke transaksi. Jadi meskipun tidak digunakan langsung dalam select. Nah, selanjutnya itu group by p.id, p.nama, p.type, p.harga. Jadi itu mengelompokkan hasil per produk. Karena p.harga itu digunakan dalam sum, maka itu juga harus dimasukkan ke group by. Nah, selanjutnya di bawahnya order by total underscore pendapatan underscore penjualan underscore produk dex, total unit terjual dex. Jadi itu mengurutkan hasil. Yang mana pertama itu berdasarkan pendapatan produk, yaitu tertinggi dulu, lalu dilanjut dengan berdasarkan jumlah unit terjual atau yang terbanyak dulu. Jadi intinya yang query pertama itu dia tuh bakal ngebantu melihat detail tiap pengadaan atau kayak siapa suppliernya, siapa karyawannya, dan produk apa saja yang dibeli. Lalu untuk query yang kedua itu memberikan analisis performa dari produknya, kayak seberapa sering dibeli ke supplier, terus seberapa sering laku terjual, dan estimasi pendapatan dari produk tersebut.